Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, kita berjumpa kembali di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi fisika, yaitu materi tentang gelombang bunyi, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 11 di semester yang kedua. Dan pada pembelajaran pertama, kita akan membahas materi tentang dawai sebagai sumber bunyi. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Pertama, kita akan belajar tentang cepat rambat bunyi pada dawai. Sebagaimana sobat-sobat ketahui, bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Itu artinya, bunyi itu memerlukan medium untuk merambat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika bunyi merambat melalui suatu medium, misalkan dawai atau apa saja, maka tentunya bunyi itu akan menghasilkan kecepatan merambat atau kita kenal dengan cepat rambat bunyi. Nah, yang meneliti tentang cepat rambat gelombang yang merambat pada suatu medium itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Melde. Melde melakukan eksperimen yang kita kenal dengan istilah percobaan Melde. Ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana cepat rambat suatu gelombang ketika merambat pada medium. Nah, pada percobaan ini, Melde menggunakan mediumnya adalah sebuah tali atau dawai. Dia menggunakan alat yang diberi nama sonometer. Secara dasar atau secara sederhana, sonometer kita gambarkan seperti ini, di mana pada sonometer ini terbentang sebuah dawai yang ditarik atau ditegangkan dengan ditarik oleh sebuah gaya F. Nah, jika panjang dawai yang dibentangkan itu adalah L, kemudian masanya M, kemudian dawai itu digetarkan sehingga terjadi gelombang pada dawai, maka di sini Melde melakukan tiga uji coba untuk meneliti cepat rambat gelombang tersebut. Yang pertama, uji coba pertama, Melde itu ingin mengetahui bagaimana pengaruh besar kecilnya gaya tegang dawai ini terhadap cepat rambat gelombang pada dawai. Nah, setelah dilakukan percobaan, diperoleh beberapa data. Nah, data itu menunjukkan bahwa besarnya cepat rambat gelombang pada dawai itu sebanding dengan akar gaya dari akar gaya tegangan dawai tersebut. Jadi secara matematik kita tuliskan V sebanding dengan akar F. Kemudian uji coba yang kedua atau percobaan yang kedua, Melde itu ingin mengetahui bagaimana pengaruh panjang dawai terhadap besarnya cepat rambat gelombang pada dawai tersebut. Dan setelah dilakukan uji coba, diperoleh data yang menunjukkan bahwa besarnya cepat rambat bunyi atau cepat rambat gelombang pada dawai itu sebanding dengan akar panjang dawai itu sendiri. Jadi secara matematis kita tulis V sebanding dengan akar L. Ini kesimpulannya sama ya dengan waktu menguji besar kecilnya gaya. Kemudian yang ketiga, percobaan yang dilakukan Melde itu ingin mengetahui bagaimana pengaruh massa dawai terhadap cepat rambat gelombang yang terjadi pada dawai. Nah, setelah diperoleh data, ternyata data itu menunjukkan bahwa besar kecilnya cepat rambat pada dawai itu, cepat rambat gelombang, itu besarnya sebanding terbalik dengan akar massa dawai. Jadi kalau kita tulis secara matematis, V itu sebanding dengan 1 per akar M. Jadi kalau massanya besar, massa dawainya semakin besar, ini cepat rambatnya justru akan kecil. Nah, dari 3 hasil percobaan ini, dari 3 persamaan ini, dapat disimpulkan bahwa cepat rambat gelombang pada suatu medium, dalam hal ini cepat rambat gelombang bunyi pada dawai, itu dapat dirumuskan secara matematis V sama dengan akar F dikalikan L per M. Nah, secara umum ini merupakan cepat rambat gelombang pada suatu medium, yaitu dalam bentuk dawai ya. Mediumnya berbentuk dawai. Nah, kemudian dawai itu memiliki massa jenis, di mana besarnya massa jenis dawai itu dirumuskan mu sama dengan M per L. Ini juga bisa disebut sebagai massa linier dawai setiap satuan panjang. Nah, jika rumus massa jenis ini kita substitusi ke rumus cepat rambat bunyi ini, maka cepat rambat bunyi pada dawai atau cepat rambat gelombang pada dawai itu dirumuskan
V sama dengan akar F per mu. F adalah gaya tegang dawai, sedangkan mu adalah massa jenis dawai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai itu dipengaruhi oleh faktor ketegangan dawai dan massa jenis dawai itu sendiri. Dan secara umum pada medium, berarti cepat rambat gelombang pada suatu medium itu dipengaruhi oleh faktor elastisitas atau ketegangan suatu medium. Misalkan pada zat padat ada yang disebut dengan modulus elastisitas. Kemudian pada zat cair, jika gelombangnya merambat pada medium zat cair, itu ada faktor ketegangannya disebut modulus bulk, ya. Nah, itu yang mempengaruhi cepat rambat suatu gelombang pada medium. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah massa jenis medium itu sendiri, ya. Nah, itulah sobat-sobat semuanya teori tentang cepat rambat bunyi pada dawai. Selanjutnya kita akan membahas frekuensi-frekuensi nada yang dihasilkan oleh dawai, ya. Sebagaimana sobat ketahui bahwa ketika dawai dijadikan sumber bunyi, maka dawai itu akan menghasilkan bunyi. Di antaranya ada bunyi-bunyi yang beraturan. Itulah yang disebut dengan nada. Nah, nada-nada yang dihasilkan pada dawai itu memiliki beberapa tingkatan. Dimulai dari tingkatan paling dasar yang disebut dengan nada dasar. Kemudian dari nada dasar itu ada yang disebut dengan nada atas. Nada atas punya beberapa tingkatan lagi, yaitu nada atas pertama, nada atas kedua, dan nada atas ketiga, dan selanjutnya. Nah, nada-nada itu, tingkatan-tingkatan itu berdasarkan frekuensinya. Nah, kita bahas dulu dari mulai nada dasar, ya. Kita bahas nada dasar pada dawai. Ketika sebuah dawai sepanjang L kita bentangkan, ya, kita tegangkan, kemudian kedua ujungnya kita ikatkan, dan dawai itu digetarkan sehingga menghasilkan bunyi atau nada. Nah, nada dasar dihasilkan oleh dawai apabila pada dawai tersebut sepanjang L itu bergetar dan membentuk pola gelombang seperti gambar ini. Nah, kalau kita lihat, gelombang yang dibentuk oleh dawai ini terdiri dari setengah gelombang. Nah, maka pola inilah yang akan menghasilkan nada dasar dari sebuah dawai. Kalau kita lihat, sepanjang L ini ada setengah gelombang, berarti setengah lambda. Dan kita lihat juga di sini, akan terbentuk dua simpul dan satu perut. Berarti kalau kita tuliskan, sepanjang L itu akan terdiri dari dua simpul dan satu perut. Itulah nada dasar pada dawai. Kemudian karena L ini sama dengan setengah lambda, maka panjang gelombang yang bentuk itu besarnya adalah 2 kali panjang dawai itu sendiri. Jadi lambda sama dengan 2L. Sedangkan frekuensi ini dirumuskan pada gelombang itu adalah cepat rambat gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Jadi pi per lambda. Maka pada nada dasar kita rumuskan F0 itu sama dengan pi per 2L. Karena lambdanya sama dengan 2L. Apa itu V? V di sini adalah cepat rambat bunyi pada dawai. Yang tadi sudah dijelaskan, ini hasil eksperimen dari Melde, ya. Kemudian L itu adalah panjang dawai yang digunakan, satuannya meter. Kemudian setelah nada dasar, kita naik ke nada atas, yaitu nada atas pertama. Sebuah dawai menghasilkan nada atas pertama apabila pada dawai tersebut ketika digetarkan itu terbentuk pola gelombang seperti gambar ini. Nah, kalau kita lihat, pola gelombang yang terbentuk ini terdiri dari satu buah gelombang, ya, satu gelombang penuh. Berarti di sini L-nya sama dengan lambda. Kalau kita lihat juga di sini, sepanjang L itu terdapat 3 simpul dan 2 perut. Dan karena L-nya sama dengan lambda, ya, lambda itu sama dengan L, ya. Jadi di sini frekuensi nada atas pertama itu adalah pi per L, karena lambdanya sama dengan L. Setelah nada atas pertama, kita naik lagi ke nada atas berikutnya, yaitu nada atas kedua. Ketika dawai menghasilkan nada atas kedua, maka sepanjang dawai itu ketika digetarkan akan terbentuk pola gelombang seperti gambar ini. Kalau kita lihat, pola gelombang yang terbentuk ini terdiri dari 1,5 lambda, ya, 1,5 gelombang atau 3/2 lambda. Dan kita lihat sepanjang dawai ini terdapat 4 simpul dan 3 perut.
karena L-nya sama dengan 3/2 lambda atau 1,5 lambda, maka lambdanya adalah 2/3 L. Jadi panjang gelombang yang dibentuk pada nada atas kedua dawai ini, panjangnya yaitu sebesar 2/3 L. Nah, kemudian frekuensinya. Frekuensi nada atas kedua ini adalah 3V/2L. Kenapa? Karena lambdanya adalah 2/3L. Nah, dari dua penjelasan tadi ya, mengenai nada atas ke-1 dan nada atas ke-2, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika pada dawai terjadi nada atas ke N, ya, karena nanti akan nada atas ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Nah, ketika terjadi pada nada atas ke N, misalkan ya, itu sepanjang dawai itu akan terbentuk sejumlah simpul yang banyaknya itu adalah N ditambah 2. Kita lihat contohnya pada nada atas kedua. Ini nada atas kedua, berarti N-nya 2. Di sini ada 4 simpul, berarti 2 ditambah 2 itu 4 simpul. Dan jumlah perutnya itu banyaknya adalah N ditambah 1. Di sini ada 3 perut, berarti 2 ditambah 1 itu 3 perut. Kemudian frekuensi nada atas ke N ya dirumuskan pada dawai itu adalah Fn sama dengan N ditambah 1 dikalikan V/2L. Di mana N di sini itu adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 untuk menunjukkan nada dasar. Sedangkan 1, 2, 3 ini menunjukkan nada atas, ya. Nada atas ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kalau kita masukkan misalkan N-nya 0, berarti ini jadi rumus nada dasar. Lihat, 0, 0 tambah 1 kali Pi berarti V/2L. 1 masukkan sini berarti 2Pi/2L. Kalau kita ulangi lagi penulisan rumusnya, nah kita lihat F0 itu, nada dasar itu adalah 1Pi/2L. Nada atas pertama frekuensinya 2Pi/2L. Nada atas kedua rumusnya 3Pi/2L. Dan seterusnya sampai ke nada ke N. Jadi kalau kita lihat perbandingan frekuensi pada nada-nada yang dihasilkan oleh dawai, itu F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya, itu 1 berbanding 2 berbanding 3 dan seterusnya. Nah, sobat-sobat semuanya, itulah penjelasan teori tentang nada dasar ya, nada-nada pada dawai, atau penjelasan secara umum yaitu materi dawai sebagai sumber bunyi. Untuk lebih jelasnya mengenai pembelajaran materi ini, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu contoh soal ya. Nah, di sini contoh soal. Contoh soal pertama, kita bacakan soalnya. Dawai yang memiliki panjang 1 meter, bermasa 16 gram, diberi beban atau bertegangan 40 Newton. Tentukan A. Cepat rambat gelombang pada dawai, B. Frekuensi nada dasar, C. Frekuensi nada atas kedua. Kita tulis lagi besaran-besaran yang diketahui di soal ya. Untuk penyelesaiannya, diketahui di sini panjang dawainya itu adalah 1 meter. Kemudian masanya 16 gram, kita rubah ke kilogram, karena dibiasakan dalam satuan MKS ya, meter, kilogram, dan skon. Berarti 16 gram itu 16 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Kemudian gayanya adalah 40 Newton. Ditanyakan 1 atau A, cepat rambatnya, kemudian frekuensi nada dasar, dan frekuensi nada atas kedua. Kita jawab satu-satu. Untuk soal A, cepat rambat bunyi pada dawai. Ini kita tinggal langsung saja menggunakan dari rumus Melde ya. Bahwa cepat rambat bunyi pada dawai itu dirumuskan V sama dengan akar dari F kali L per M. Kita masukkan angka-angkanya bahwa V itu sama dengan akar dari 40 kali 1 dibagi 16 kali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 naik ke atas jadi positif ya, 10 pangkat 3. Di sini ada 10, berarti 10 pangkat 4. Maka kalau kita uraikan lagi, ini 4 per 16 kali 10 pangkat 4. 4 akarkan 2, 10 pangkat 4 diakarkan jadi 100, jadi 200. 16 kita akarkan 4. Maka V-nya itu adalah 200 dibagi 4 sama dengan 50 meter per sekon. Nah, itu jawaban untuk A. Untuk B, ditanyakan frekuensi nada dasar. Bagaimana kita ketahui tadi bahwa frekuensi nada dasar pada dawai dirumuskan V/2L. V-nya kita sudah dapat, yaitu 50. L-nya adalah 1. Berarti 50 dibagi 2 kali 1 sama dengan 25 Hz. Dan yang ketiga, yaitu C, frekuensi nada atas kedua. Ya.
frekuensi nada atas kedua, kita tahu dari hasil tadi perbandingan frekuensi nada dasar dengan nada kedua itu adalah 1:3. Ya, karena tadi perbandingannya 1:2/3. Berarti F0 per F2 itu 1:3. Berarti F2-nya itu adalah 3 dikalikan F0. Kita kali silang ya. Di sini F0-nya 25, berarti nada atas keduanya itu adalah 3 kali 25, itu sama dengan 75 Hz. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Seutas dawai panjangnya 4 meter dibentangkan dengan gaya F dan kedua ujungnya diikatkan. Ketika digetarkan, dawai tersebut menghasilkan nada atas kedua dengan frekuensi 120 Hz. Jika massa linear dawai 0,06 kg per meter, berarti ini massa jenis dawai ya. Hitunglah besar gaya tegang pada dawai tersebut. Nah, kita tuliskan dulu nilai-nilai yang diketahuinya. Diketahui panjang dawai 4 meter, kemudian frekuensi nada atas keduanya yaitu 120 Hz. Kemudian massa jenisnya 0,06 kg per meter. Yang ditanyakan adalah F-nya berapa, gaya tegang dawainya. Nah, penyelesaiannya kita gunakan persamaan Melde. V sama dengan akar F per mu. Ya, dari hasil tadi percobaan Melde. Kemudian rumus dari frekuensi nada atas kedua, yaitu dirumuskan 3V per 2L. Nah, ketika nilai V ini substitusi ke rumus frekuensi, berarti F kedua itu kita rumuskan 3 per 2L dikalikan akar F per mu. Kita masukkan angka-angkanya. F keduanya itu 120, L-nya adalah 4 ya. Di sini akar F per mu. Kalau kita perkecil 3 ini jadi 1, ini berarti dibagi 3 jadi 40. 2 kali 4 8 ya. Dan 8 dikalikan 40 di sini berarti 320 sama dengan akar F per mu. Kita hilangkan akarnya, berarti dikuadratkan. Berarti 320 kuadrat sama dengan F per mu. Maka F sama dengan mu kali 320 kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya, mu-nya 0,06. Berarti 320 kuadrat itu adalah 102.400 ya. Kalau kita kalikan misalkan menggunakan kalkulator, ini hasilnya kurang lebih 6.144 Newton. Nah, itulah contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah dawai bergetar dengan frekuensi 300 Hz pada tingkat nada tertentu. Berarti ini kita belum tahu ya, ini apakah nada dasar, nada atas satu, kedua, dan seterusnya. Kemudian pada tingkat nada selanjutnya, berarti satu tingkat setelah ini ya, ini menghasilkan frekuensi 400 Hz. Frekuensi nada dasarnya adalah titik-titik. Berarti kita gunakan rumus-rumus frekuensi pada dawai ya. Kita tuliskan dulu nilai yang diketahuinya. Fn, nah ini berarti nada dasar, nada ke N ya. Karena kita belum tahu ini nada ke berapa, itu 300 Hz. Satu tingkat berikutnya berarti Fn tambah 1 sama dengan 400. Yang ditanyakan berapa nada dasarnya. Kita tuliskan dulu rumusnya ya untuk menjawab soal ini. Rumus F ke N pada dawai. Kita tulis Fn sama dengan N tambah 1 dikalikan V per 2L. Nah, kemudian dari rumus ini ketika N-nya jadi N tambah 1. Maka Fn tambah 1 itu menjadi N tambah 2 di sini. Kali V per 2L. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita buat perbandingan kedua persamaan ini. Di sini V per 2L-nya sama. Berarti Fn per Fn tambah 1 itu sama dengan N ditambah 1 per N tambah 2. Kita masukkan angkanya, 300 per 400 sama dengan N tambah 1 dibagi dengan N tambah 2. Kita sederhanakan, 3 per 4 sama dengan N tambah 1 per N tambah 2. Kali silang, 3 dikalikan dengan N tambah 2 sama dengan 4 dikalikan N tambah 1. Kita uraikan di sini, 3 kali N ditambah 6 sama dengan 4N ditambah 4. 3N pindah ke kanan jadi negatif, berarti 4N dikurangi 3N adalah N. 6, 4 pindah ke kiri, 6 dikurangi 4 itu adalah 2, maka N-nya adalah 2. Berarti Fn ini adalah nada atas kedua, karena N-nya 2. Ya. Berarti di sini nada atas kedua itu, untuk dawai ini,
Ini nilainya adalah 300 Hz. Kita tahu bahwa perbandingan nada dasar dengan nada atas kedua itu tadi 1/3. Berarti kalau ditanyakan F0, F0 adalah 1/3 dikalikan F2. Kita masukkan angkanya, F2-nya tadi 300, berarti F0 adalah 1/3 dikali 300 sama dengan 100 Hz. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nada dasar seutas dawai adalah F. Bila panjang dawai dipendekkan 8 cm dengan tegangan tetap menghasilkan frekuensi nada dasar 2F. Hitunglah frekuensi nada dasar dawai tersebut jika dipendekkan lagi 2 cm. Nah, berarti ini perubahan panjang terhadap frekuensi ya. Kita lihat. Diketahui ketika panjang awalnya adalah L, kita misalkan panjang dawainya adalah L, kemudian frekuensi nada dasar pertamanya ini adalah F. Kemudian L yang kedua dipendekkan 8 cm, berarti L dikurangi 8 untuk L kedua. Maka frekuensi nada dasar yang keduanya adalah 2F. Kemudian dawai dipendekkan lagi. Dari panjang kedua dipendekkan lagi 2 cm, berarti dikurangi 2 cm lagi. Nah, berapakah untuk F nada dasar yang ketiga? Kita lihat, kita tuliskan dulu rumusnya. F0 itu sama dengan Pi/2L. Ini rumus nada dasar pada dawai. Berarti kalau kita lihat, ini tegangannya ditetapkan, berarti V-nya tetap. Maka F0 itu sebanding terbalik dengan L. Kalau kita buat perbandingan, F01 dibagi dengan F02 itu sama dengan L2 dibagi dengan L1. Ini berbanding terbalik, lihat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, F01 itu adalah F. F02 adalah 2F. Ini L2 itu L dikurangi 8, L1 adalah L. Kita kali silang, berarti 2, ini F-nya kita coret ya, berarti 2 dikalikan L-8 sama dengan L. Ini adalah 2L. 2L dikurangi 16 sama dengan L. Berarti L pindah ke sini. Ini 2L dikurangi L sama dengan 16. L adalah 16 cm. Berarti panjang dawai mula-mula atau awal ini adalah 16 cm. Dari sini kita tahu bahwa L kedua itu adalah L dikurangi 8. Maka panjang dawai yang kedua itu setelah dikurangi 8 cm itu adalah 8 cm. Nah, dari sini kita lihat L ketiga dikurangi lagi 2 cm. Berarti L ketiga itu adalah 6 cm. Nah, setelah itu baru kita buat perbandingan lagi, yaitu nada dasar pertama dengan nada dasar ketiga. Karena berbanding terbalik, ini sama dengan L3 dibagi dengan L1. Kita masukkan nada dasar pertamanya adalah F. Ini ditanyakan nada dasar ketiga. Ini L3-nya 6, ini 16. Berarti kalau kita sederhanakan, F dibagi nada dasar ketiga itu adalah 3/8. Maka nada dasar ketiga itu adalah 8/3 dikalikan dengan F. Maka inilah nilai frekuensi nada dasar ketiga setelah dipendekkan tadi 2 kali ya. Pertama 8 cm, yang kedua 2 cm. Nah, sobat-sobat, itulah kurang lebih pembelajaran kita mengenai materi dawai sebagai sumber bunyi ya. Tadi penjelasan teorinya, kemudian diikuti dengan beberapa contoh soal. Mudah-mudahan sobat-sobat semua bisa menjadi lebih paham dengan materi dawai ini ya, sebagai sumber bunyi. Dan insya Allah kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk membahas, untuk belajar materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa silahkan kunjungi juga blog kami, yaitu di fisikasekolahasikblogspot.com. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan atau pembelajaran materi ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.